Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid dharain amin. Baca Fedi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, muttafaqun alaih. Hadis dari Anas ibnu Malik, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, santaplah hidangan sahur kalian, karena sesungguhnya dalam menyantap hidangan sahur itu mengandung keberkahan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disingkat dengan muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi sekaligus pelayannya Nabi, jadi yang khidmat kepada Nabi. Beliau tinggal di rumah Nabi kurang lebih 11 tahun lamanya, Anas bin Malik. Jadi beliau itu sahabat sekaligus pelayannya Nabi gitu, yang suka ngikut sama Nabi kemana-mana gitu. Itu namanya Anas bin Malik. Beliau pernah ngomong, selama saya tinggal di rumah Nabi belum pernah Nabi ribut sama istri, apalagi sama tetangga. Ya, sama istri aja nggak pernah ribut Nabi, apalagi sama tetangga. Ya, jadi kata beliau, selama 11 tahun saya ikut Nabi belum pernah ada piring terbang di rumah Nabi. Artinya belum pernah terjadi kekacauan. Itu. Ya. Nabi orangnya sangat mesra kepada istrinya. Manggil istrinya aja Aisyah, ya Humairah. Artinya mukanya yang kemerah-merahan, gitu, mukanya kemerah-merahan. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang jujur ya Pak, istri mukanya hitam, panggilnya tem sini tem, gitu, jangan, ya. Jadi Nabi itu sangat menjaga perasaan istrinya. Maka Nabi kalau baca Quran nyendernya bukan di tembok Pak Guru, tapi beliau nyendernya, tidurannya di pahanya istrinya. Luar biasa ya. Ini kalau bulan puasa mah jangan dipraktekin. Ya, itu mah khusus Nabi. Kalau kita mah jangan. Kita mah bukan baca Quran, kita mah ngeres pikiran. Bahkan Nabi mandinya aja bareng.
sama istrinya gitu, bareng sama istrinya. Itu untuk keakraban, menghangatkan suasana dalam rumah tangga supaya terus harmonis gitu dengan istrinya Nabi ya. Nah, kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, sahurlah kamu, fa inna fisyuhuri barokatan, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah gitu. Jadi kata Nabi, tasahar, jangan sampai enggak sahur, kata Nabi. Jadi walaupun kondisi ngantuk, sekalipun ngantuk bulan puasa, jangan enggak sampai sahur. Bab sahur itu kata Nabi, fa inna fisyuhur barokah, di dalam sahur itu ada barokah. Ziyadatul khair, artinya maksudnya bertambah banyak kebaikan-kebaikan di dalam sahur. Apa aja kebaikan? Kalau kita makan sahur, enggak makan sahur, beda. Nanti kita lebih cepat lemes kalau puasa, karena asupan gizi kita kurang, sementara aktivitas kita kerja. Makanya itu Nabi sayang sama kita, disuruh sahur. Karena kita lama 8 jam ya Pedi ya, nahan lapar. Pedi paling berapa jam doang, sisanya kan tidur gitu ya Pedi ya. 8 jam kita nahan lapar, maka harus ada asupan gizi yang bagus. Tuh, makan sayur, Bang Agus ya, makan sayur Bang Agus. Ya. Nah, apalagi barokahnya, berkahnya kita bisa makan bareng sama anak sama istri. Pagi-pagi buta lagi, jam 4 jam 3 bisa makan bareng. Di bulan lain mana ada orang, ayo coba kita bangunin bini kita, anak kita di bulan-bulan lain, ayo bangun makan. Ini bapak PA apa gimana ya? Ya kan jam segini kita disuruh makan, masih ngantuk, disuruh makan Pak Asnan. Nah itu kan berarti, tapi kalau bulan Ramadan kan beda, suasana kehusuannya beda, keakrabannya, keharmonisannya, pokoknya beda dah dengan bulan yang lain. Kita bisa sama istri makan bareng sama anak, itu Masya Allah, silaturahminya, turun rahmat Allah, itu yang disebut dengan kebaikan. Tuh. Apalagi kebaikannya ketika sahur. Yang paling penting sahur itu kata guru saya, Kiai Haji Ahmad Puleh, bukan sekedar makan, tapi makna sahur itu artinya menyendiri. Kita kebangun malam itu penuh kebaikan, itu ketika waktu sahur. Di situ tuh waktu yang mustajab apabila kita berdoa kepada Allah. Kita sholat tuh. Karena itu waktu bukan soal makannya, tapi waktu istimewanya itu. Karena jam 3 itu sepertiga malam, itu Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Maksudnya turun, bukan Allah turun, artinya Allah menurunkan rahmat-rahmatnya. Itu barokah namanya. Ipa inna fisyuri barokah. Turun rahmat Allah buat orang yang bangun malam. Coba kalau kita nggak sahur, nggak dapat kita berkah. Apa kata Allah? Siapa orang yang malam ini minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Kata Allah. Siapa orang yang minta sesuatu pagi ini, waktu sahur ini, aku akan berikan kepada dia. Siapa yang minta tolong kepadaku, akan aku tolong dia. Masya Allah. Tuh waktu sahur. Jadi sebenarnya orang ini pada kejebak. Orang menganggap sahur itu cuma makan, habis makan dia tidur, ya kan? Salah itu. Justru waktu itu waktu emas yang kita nggak akan dapatkan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak manfaatkan itu waktu sahur, dia akan pergi berlalu. Dia tidak akan pernah kembali lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Sayang kalau kita belum tentu kita, kalau mohon maaf nih ya, bukan saya sombong, bukan, ini mah tahadusan binikmah.
Saya praktekin udah lama. Sejak saya dapat hadis ini ngaji sama guru saya, Ustaz Pule, saya praktekin. Jadi saya praktekin sebelum saya makan, saya sholat dulu. Saya ngambil wudhu dulu, saya sholat tahajud. Tahajud lah Pak Ustadz, kita kan udah terawih tadi. Pak Harno, kan udah terawih. Kok tahajud lagi? Ya kan? Kan kita udah witir, udah ditutup sholat sama witir. Kok sholat lagi? Nggak apa-apa. Taraweh silakan tambah. Kita sholat malam lebih mustajab lagi, lebih banyak kebaikannya. Sholat malam dapat tuh. Saya kadang-kadang dapat 8 rakaat. Tapi saya udah nggak witir Pak, nggak pakai witir lagi Bang. Jadi sholat malam aja tahajud. Usolli sunnatan tahajud rakaat ini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mau dapat 22 boleh, mau terus dapat 8 22 boleh, silakan seenaknya kita. Bangun malam baru kemudian kita makan gitu. Kalau saya kan kadang-kadang kalau istri belum bangun, saya masak dulu tuh, nyuci apa semuanya ya kan. Kalau istri kesian dia tidur, udah saya yang masak aja dah. Nasi udah matang, udah dari malam. Udah siapin piring apa makan buat anak. Airnya semuanya air panas, kita masak air panas kudu itu. Habis itu sholat, mandi dulu, habis mandi sholat. Habis sholat bangun dah, bangun sahur. Dia pada sahur, kita udah sholat, udah dapat 8 rakaat tahajud ditambah sama sholat taubat. Usolli sunatan taubat rakaataini adaan lillahi ta'ala. Atau di hati, ya Allah saya niat sholat taubat 2 rakaat, Allahu Akbar. Minta ampun kita kepada Allah di waktu sahur. Tuh, Allah turunin rahmatnya. Siapa yang minta ampun kepadaku, kan aku ampuni dia. Masya Allah. Tuh Pak, jadi orang salah, kejebak, disangkanya sahur makan doang. Sahur mah yang paling penting itu menyendiri. Banyak kan istighfar, astagfirullahaladzim 100 kali. Tuh Pak Haji Sarwoko 100 kali. Kan ada tuh dulu almarhum Syekh Ali Jaber, di videonya kan saya ngelihat. Lupa saya tuh dia bilang apa, siapa orang yang istighfar 100 kali di waktu sahur, maka dia dapat diampuni apa gitu. Hidupnya semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Tuh. Udah. Itu. Gimana kita mau jadi la'alakum tatakun kalau prosesnya aja kita sekedar doang puasa, sekedar makan, buka, sahur, tidur. Buka, sahur, tidur. Sama nyari kolak, iya kan? Nyari bakwan, nyari lontong. Gimana kita mau nyampe proses la'alakum tatakun kalau kita nggak manfaatin banyak waktu buat tidur? Ini Ramadan ini emas. Tuh, Pak Trisno punya emas 10 kilo di rumah, pasti dijagain, nggak kemana-mana, nggak pernah ke musola dia, takut hilang emasnya, iya kan? Masih takut hilang. Nah gitu, Ramadan itu emas, jangan sampai hilang. Kalau dia udah hilang. Nih pagi hari ini nih, ini waktu mustajab ini. Tadi tuh kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat, usolli sunatan qobliyah subuh. Rakaat ini adaan lillahi ta'ala 2 rakaat. Apa kata Nabi? Siapa orang yang sholat subuh, man sholat qobliyah subuh, dunia wa ma fiha, dia seperti dunia dan seluruh isinya, dia dapat. Orang Palem mah kalah sama RT Mail. Kalau RT Mail sholat qobliyah subuh, dia punya dunia dan isinya. Orang Palem cuma punya rumah doang sama mobil, tapi RT Mail dunia sama isinya. Tuh, cuma dia nggak punya korma, belum beli korma kayaknya gitu ya. Dari kemarin ngomong dong, ntar sore Pak Ustadz saya beli korma, tuh mantep. Iya belum ya Bang Ole ya, belum. Tuh orang kaya, lebih kaya daripada orang Palem tuh RT. Kalau kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat, tuh habis subuh jangan tidur dulu Pak Trisno, ya kan? Kalau bisa baca Quran, nggak bisa baca surat-surat pendek aja, qul huwallah banyakin. 3 kali baca qul huwallah, kata Nabi sama dengan dia hatam Al-Quran. Masya Allah, baca aja
Tuh, ntar baru agak siangan baru tidur. Oh, salah ini kita nih. Mau bener-bener proses puasanya nih. Kalau ngikutin ulama mah jauh kita. Ya Allah. Enak. Tuh, baru ntar tidur. Jangan habis subuh langsung tidur. Nah, syukur-syukur ngaji kayak begini nih, alhamdulillah. Dapatnya pahalanya nggak bisa diceritain dah. Udah, Pedi nggak bisa dah. Bisa panjang ini ceritanya nih ya. Hadisnya bisa lama dibacanya Bang Udin. Berkah. Fa inna fis suhuri barokah gitu. Harusnya mah ini Pak Edi nih, kalau Pak Edi paham nih. Fa inna fis suhuri barokatan. Harusnya barokatun. Nah, harusnya nih redaksinya fa inna barokatun fa inna barokatan fis suhur. Cuma karena khobarnya diduluin, namanya khobar muqaddam. Fis suhuri khobar, kata berita diduluin, harusnya kan subjek dulu di mana-mana. Barokah, fa inna barokatan fisuhur. Tuh. Tapi karena inna itu tugasnya tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, tapi ini mubtadanya jadi mubtada muakhor, dibelakangin. Barokatan tuh jadi isim inna tuh. Nggak boleh dibaca barokatun. Nggak boleh. Kalau orang tahu nahwu mah iya, kalau dibaca barokatun kuping kita agak-agak sakit ya dia. Kayak kemarin di Nurul Amal saya ngisi kultum, iya enggak? Bilalnya al-kholifatus sani, kuping saya gatel, baca kok sani, di mana-mana abis al-kholifatu saniatu, karena sifatnya al-kholifatu, maka sesuatu yang disifati mengikuti yang mausuf itu ngikut yang disifati gitu. Bang Mawi ngikutin saya, yang Bang Mawi harus ngikutin saya karena Bang Mawi sifatin ke saya gitu. Bang Mawi ganteng, siapa yang ganteng? Bang Mawi, berarti ganteng sifatnya Bang Mawi, maka sifat harus ngikutin yang disifati. Maka yang benar itu al-kholifatu saniyatu. Kalau kedua al-kholifatu sali satu, jangan salisu. Al-kholifatu robiatu, nggak boleh robiu. Tuh gatal kuping jadi dengernya. Saya bilang di sini kan banyak kiai-kiai Nurul Amal ini, apa nggak dilihat-lihat dulu? Tapi nggak apa-apa sih, saya bilang nggak ngebatalin taraweh, sah-sah aja. Cuma kurang itu halnya. Tuh, itu hal-hal kayak begitu. Ya Pak ya. Muttafaqun alaih. Jadi sekali lagi sahur begitu banyak keberkahan di dalamnya. Jangan apa enggak sahur. Sengantuk-ngantuknya malam saya jam 1 Pak baru pulang. Habis ketemu teman-teman kecil. Jam 1, waduh saya udah jam 1 nih. Saya buru-buru pulang, yang lain nggak mau pada pulang. Saya pulang. Takut ntar kesiangan, ya Pak ya. Kalau udah kesiangan nggak bisa sahur, udah begitu nggak dapat kemuliaan sholat subuh berjamaah, sayang. Habis sahur ngantuk, tidur. Orang lagi makanan lagi digiling sih, makanan ibaratnya lagi digiling, sama dia dimatiin. Kayak orang nyuci, lagi digiling dimatiin. Wah, penyakit itu. Habis sahur dia tidur, bisa gula, hati-hati. Jangan tidur. Ntar tidur sejam 2 jam baru tidur, makanan lagi digiling juga prosesnya itu. Ya Pak ya. Jadi itu keutamaan daripada sahur. Jangan nggak apa sahur Bang Ajat, walaupun memang udah hari keberapa nih sekarang? 11 ya Pak. Iya, biasanya kalau 11 mah udah bisa ditebak dah, ya nggak, telur ceplok, ya nggak Pak Asnan, sama Indomie. Udah tahu dah. Nah, itu Pak Roni tuh lihat tuh, lemes nih tampangnya makan telur ceplok. Jam segini aja udah begini miring. Berarti telur ceplok. Coba kalau sama sarden rendang, beda Pak duduknya juga gitu. Ya, apalagi udah 21 hari ya. Ya. Itu Pak, nasi doang itu. Sama bakwan boleh dari Nurul Huda. Yang buat buka. Aduh. Ya dia udah malas sahur udah. Kalau udah akhir-akhir ya udah malas sahur, udah itu nggak boleh tuh. Jangan
jangan ikutin tuh, tetap sahur. Tuh, iya, sahur. Gitu. Pokoknya jangan, karena kita nggak dapat lagi waktu yang paling emas kecuali waktu sahur. Nih waktu kayak begini nih. Ini waktu malaikat pada turun ke dunia. Ada yang pada balik, ada yang turun. Kata Nabi ya kan, yang jaga malam dia pulang malaikat, datang yang turun yang waktu pagi. Yang waktu pagi dia ngeliat, Bang Mamat lagi ngaji. Tuh dicatat, Bang Parman lagi ngaji. Coba kalau malaikatnya tukeran, sip. Dia lihat kita lagi tidur, ntar sore tukeran sip lagi, dia lihat kita masih tidur juga. Ya, ini mah bukan puasa ini mah. Gitu mah kata malaikat nggak dicatat. Tuh. Insyaallah. Sayang, ini waktu emas, gunain buat baca Quran, buat kebaikan, sodako apa. Ini nggak ada lagi, belum tentu tahun depan kita ketemu Pak. Umur nggak ada yang tahu. Kemarin saya nyelawat Ketua MUI DKI Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Munahar Mukhtar. Beliau hari malam Jumat dirawat tuh. Saya dapat kiriman dari Kiai Sukron. Waktu ke rumah saya Kiai Sukron malam Jumat tuh di rumah tuh ngobrol sama Kiai Sukron di rumah. Dia bilang, Gusmul, kalau Kiai Sukron panggil saya Gusmul. Padahal bapak saya bukan Kiai, pakai Gus aja deh, mas sembarangan aja. Gusmul nih, Kiai Munahar dirawat di rumah sakit Pertamina. Oh iya. Padahal mah sehat, badannya mau koker dia mah. Sehat, masih muda Pak, 50 lebih lah usianya ya. 60 mah kali ya ada kali. Ya, Pak Roni ya. Seusia ya. Kiai Munahar ya. Iya, asalnya orang Bambu Larangan. Ya kan, tinggalnya di Semanan, dekat rel kereta pas tikungan tuh. Pas gitu tuh. Ya. Hari Sabtu pagi dini hari berpulang ke rahmatullah. Padahal cuma sakitnya sakit apa nggak ada yang tahu. Semalam saya ngobrol sama Satpol PP Kecamatan. Sakit apa emang Kiai? Katanya paru-parunya kemasukan air. Jadi nyesek. Paru-paru basah ya. Paru-parunya kemasukan air. Entahnya begitu Pak. Walaupun sebenarnya dominan kehendak Allah, dipanggil sama Allah. Saya nyelawat aja, teman saya Ustadz dari Condet tahu, Condet kan Jakarta Timur masih DKI. Ustadz, aneh perjalanan nih, mau tajiah, ya udah aneh tunggu di Kalideres dah terminal, dia nggak tahu tempatnya, udah saya tunggu. Di Condet dia datang, Abang Mawi sifat ikut, abis nguburin di Hutan Jati katanya ya. Hutan Jati ya yang warga Bedeng, terus ke sono. Di sono ternyata ada Kiai Ma'ruf Amin. Alhamdulillah tuh. Ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Haji Roma Irama, ada Anies Baswedan. Nah, saya bareng tuh sama Anies sholatnya. Anies Baswedan. Ada gurunya almarhum waktu mondok pesantren. Namanya Kiai Sukron Makmun. Sukron Makmun. Kiai Sukron Makmun datang nyolatin muridnya, Masya Allah. Jadi muridnya meninggal, Kiai Sukron masih ada. Muridnya udah meninggal, dia 90 lebih masih ada, duduk di bangku. Alhamdulillah dapat salam deh, dapat salaman saya. Nah, Habib Rizik Sihab, beliau juga yang ceramah, nyampein cerita tentang almarhum, awal-awal kenal sama almarhum, dakwahnya itu, Masya Allah. Ada Ustadz Tile, banyak dah tuh Kiai Kiai Lutfi Jawawi Jakarta Selatan juga ada, banyak Kiai hadir semua di situ. Insya Allah. Dikuburinnya di rumahnya, dalam rumahnya di kamar dibikin kuburan, gitu. Jadi nggak kubur di pemakaman umum. Jadi mungkin pihak keluarga biar ziarahnya gampang kali, nggak kemana-mana di rumah, gitu. Ya. Itu umur kita nggak tahu ya Pak, tiba-tiba ya nggak sakit nggak apa, cuma 2 hari dirawat meninggal. Tuh, ya ada aki-aki ya nggak bertahun-tahun di berobat mulu nggak mati-mati, ya kan? Kata orang kapan dia mati ya? Puyeng gua ngelihatnya, gitu nggak, itu mah takdir Allah. Tuh, makanya manfaatin Pak. Belum tentu nih Ramadan tahun depan kita masih bersua, masih ngaji lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi pohon mangga
di pinggir sumur, pohonnya ada di belakang rumah. Semoga kita sehat, panjang umur, segala amal ibadah kita Allah terima, amin. Silakan Pedi, lagi Pedi. Wa an Salman bin Amir ad-Dabbi 'anil Nabi qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun rawahul khamsatu was-sahahu ibn Uzaimata wa ibn Hibban wal Hakim. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaknya ia menyantap kurma. Jika tidak mendapatkannya, maka hendaknya ia berbuka dengan meneguk air, karena air itu suci. Diriwayatkan oleh imam yang 5, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Jadi sunnah orang berbuka itu dengan kurma, sunnahnya. Idza aftara ahdukum falyuftir ala tamroh, bukan ala tahu. Iya kan, nggak ada. Nih hadis nggak ada ala tahu, nah kan? Ala bakwan, ya Pedi ya. Kalau kata Pedi mah nggak laku tat korma mah di Nurul Huda, yang laku mah tahu goreng, Pak Jarno, mie, bihun, ya kan? Lontong tuh. Ya nggak apa-apa itu, tapi sebaiknya kalau supaya dapat kesunahan Nabi pakai kurma dulu 2, 3, sebab kurma itu manis, mengandung glukosa, gula. Ketika kita puasa, gula darah kita turun, maka perlu dinaikin lagi biar semangat sholat tarawihnya. Maka makanlah yang manis-manis. Tuh pakai kurma, Bang Agus, beli Bang Agus, ya beli, jangan ngandelin Nurul Huda. Pak Ilham Yajid, kata Nabi, kalau nggak dapat kormanya nggak ada nih, susah nyari korma, susah Pak. Padahal mah banyak sih duitnya, kali nggak gablok gitu ya. Maka kata Nabi, tenang, fal yuktir alamain, bukalah dengan air. Karena tubuh kita nih kurang cairan, maka perlu banyak minum. Apalagi lever kita tuh kering, kayak kolam tuh lever kering, airnya nggak ada, maka perlu diisi dengan air. Maka kalau buka banyakin minum. Tuh saya udah hari keberapa nih, 10 ya, 10, alhamdulillah. Jadi kalau buka saya mah nggak makan nasi Pak, jadi makan mah cuma lontong 4, risol 3, sama itu Pak Jarno, sama bihun. Saya itu doang sih Pak, enggak. Saya mah kagak makan nasi. Minum rebusan korma. Habis rebusan korma tuh minum baru saya. Paling makan lontong doang 4, ketan 3, bakwan 2. Udah Pak Edi. Kalau ada bihun saya tambahin bihun biar lebih enak ya, sambel gitu. Ya pokoknya jangan makan nasi dulu, itu juga udah cukup. Ya ntar abis taraweh baru makan 2, ya Pedi ya. Kalau Pedi ketawa aja, pengalaman pribadi. Jadi minum yang banyak korma, karena korma itu kalau menurut medical research Amerika itu ditemukan mengandung seluruh unsur vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi orang makan 3 korma itu sampai 5 itu udah cukup tubuhnya vitamin. Insya Allah nggak kena pilek. Jadi kalau bulan puasa bangkis mulu gitu kan, batuk pilek tuh, coba deh makan rebusan korma di jus gitu, diminum, insya Allah sembuh. Jadi korma ya, kalau ada apalagi ada korma yang ada apa tuh Pak Haji Sarwoko, yang ada caglaknya tuh apa, batang-batangnya itu, bukan palem perut Bang Udin, palem perut tuh ya. Nah itu lebih enak, lebih seger tuh dimakannya tuh. Nah itu cuma harganya Bang Oleh punya duit nggak kan begitu ya. Oh Masya Allah itu tuh.
Ini batuk pakai kecap doang sama jeruk nipis. Obat beli kagak, ngikutin orang dulu. Nggak apa-apa ya ya. Kecap sama jeruk nipis doang. Minum obat ke dokter Dani nggak pernah, ya Allah. Bagi-bagi rezeki dong sama dokter. Fa innahu tahurun, karena air itu suci kata Nabi. Bersih badan kita tuh. Makanya banyak minum. Orang yang banyak minum itu insya Allah sehat. Jadi itu puasa itu proses puasa tuh. Makanya kata Kiai Sukron kemarin kultum, udah nggak ada kultum ya, di Baitur Rahman dekat saya kultum tiap malam Jumat. Kata Kiai Sukron yang saya ambil ceramahnya, perjalanan hidup manusia itu ditentukan oleh Ramadannya. Cakep tuh buat status tuh, ya kan? Perjalanan hidup manusia baik dan buruknya ditentukan nama ini Ramadan. Kalau Ramadannya baik, maka sepanjang hidup ke depannya baik. 11 bulan ke depan baik. Tapi kalau Ramadannya nggak baik, maka 11 bulan ke depan hidupnya nggak baik. Ya Bu RT ya, Bu RT jangan lupa makan korma yang banyak. Nah begitu, 11 bulan ke depan lebih baik. Jadi nih, kalau mau ngelihat orang itu baik apa enggak, lihat di Ramadan. Terjemahan saya mah penjelasan. Kalau Ramadannya dia ibadah puasa, siang puasa, malam sholat taraweh, insya Allah kedepannya dia orang baik. Tapi kalau Ramadannya dia nggak puasa, dia nggak taraweh, jangan pernah berharap ntar setelah Lebaran itu dia jadi baik ibadahnya, nggak bakalan. Jadi indikator kebaikan seseorang itu dari Ramadannya. Orang kalau dia nggak puasa berarti udah nggak ada iman, udah nggak puasa nih, udah nggak ada imannya, walau sedikit nggak ada. Sebab yang dipanggil puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sekalipun imannya itu cuma sedikit, tapi dipanggil sama Allah, suruh puasa. Berarti kalau orang dipanggil sama Allah, dia nggak puasa, dia nggak dipanggil sama Allah. Kenapa dia nggak dipanggil? Nggak punya iman. Orang kalau udah imannya nggak ada, maka nggak ada malu. Malu udah nggak ada nih, malu nih. Kayak orang-orang sekarang, anak-anak sekarang udah nggak ada rasa malu. Ini udah nggak ada. Jadi al-imanu wal haya'u qurana jami'an. Iman dan rasa malu dia berjalan berbarengan, beriringan. Idza rubi'a ahaduhuma rubi'a akhar. Apabila yang satu hilang, maka hilang yang lain. Iman hilang nih, otomatis malunya hilang. Malu hilang, iman hilang. Jadi orang kalau punya iman, dia punya rasa malu. Kayaknya jangan heran Bang Agus, kalau ada orang nggak puasa, siang-siang merokok, minum, itu dia nggak punya rasa malu. Kenapa dia nggak punya rasa malu? Imannya tidak ada, kosong, nol. Tuh. Kalau kita kawinin dia buat anak kita, nauzubillah min dzalik, ntar anak kita nggak diajarin puasa sama dia. Orang dia nggak pernah puasa. Ntar kita punya cucu kita nggak disuruh puasa, karena itu mantu nggak pernah puasa. Tuh hati-hati, jangan mitra bisnis sama dia, jangan dibohongin mulu. Orang dia nggak punya rasa malu, iya kan? Iya nggak puasa. Tuh, ntar nih udah air begini nih, yang puasa mah udah makin dikit aja Pak, 10:1, ya. Yang 10 nggak puasa, cuma 1 yang puasa, 9 nggak puasa, 1 yang puasa. Tuh, karena ini bicara ibadah eksklusif. Kalau menurut saya, nggak semua orang diajak sama Allah untuk panggil buat puasa. Kita dipanggil sama Pak Haji Sarwoko umpamanya, Bang Mawi, ini 3 hari sebelum lebaran gitu ya, maaf nih Pak Haji ya, bercanda nih ya, sebelum lebaran ini ya, Bang Mawi, Pak Edi ntar ke rumah ya. Itu Bang Mawi sama Pak Edi senangnya luar biasa, itu baru dipanggil Pak Haji Sarwoko. Mau ngapain ya? Oh, ini jambu air buah kedong-dong, kali aja mau dikasih teh air dong, gitu ya. Ya maaf nih Pak Haji ya. Ya itu senangnya luar biasa Pak Edi sama Pak Sarwoko. Ya apa ya sama Pak Mawi, apalagi kita dipanggil sama Allah. Tuh senangnya harusnya luar biasa. Tuh
Masya Allah. Ya. Ini jadi baik buruknya seseorang dilihat dari Ramadannya. Kalau Ramadannya dia baik, ke depan 11 bulan semua terus ke depannya lagi, insya Allah jadi orang baik. Hanya kita lihat, kita manfaatin Ramadan benar-benar gitu ya. Satu lagi dah, Bang Udin baca Bang. Kesian Bang Udin nggak baca. Ini sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala nahaw Rasulullah 'anil wisali faqala razulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasilu qala wa ayyukum misli inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskini falamma abau an yantahu 'anil wisal wa salabihim yauman summa ra'awul hilal faqala law ta'akhkhara al hilalu lazidtukum kal munakkil lahum hina abau an yantahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah telah melarang puasa wisol atau puasa bersambung tanpa makan. Lalu ada seseorang laki-laki dari kaum muslimin yang bertanya, tetapi engkau sendiri tetap melaksanakan puasa wisol, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, siapa di antara kamu yang seperti aku? Aku bermalam, namun Tuhanku memberi makan dan minum kepadaku, karena mereka menolak untuk berhenti dari puasa wisol. Maka Rasulullah berpuasa wisol bersama mereka sehari, dan kemudian sehari lagi. Lalu mereka melihat bulan sabit, dan Rasulullah berkata, seandainya bulan sabit tertunda munculnya, aku akan tambahkan puasa wisol untuk kalian. Pernyataan Rasulullah ini sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti dari puasa wisol. Hadis muttafaq alaih. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi puasa wisol itu puasa yang enggak buka, nyambung lagi terus sampai besok. Itu puasanya enggak buka-buka. Itu hukumnya haram buat kita. Tapi kalau Nabi Muhammad boleh. Ini namanya puasa khusus buat Nabi. Kalau kita umatnya nggak boleh puasa wisol, bukan risol, wisol, puasa wisol ya. Jadi puasa wisol itu kalau buat kita haram, tapi buat Nabi Muhammad itu khusus. Silakan Bang Udin. Terus wa anhu radhiyallahu qala Rasulullah man lam yada qawla zuri wal amal bihi wa jahla falaysa lillahi hazatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahul Bukhari Abu Dawud wa lafzulah. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud, di mana lafalnya milik Abu Daud. Iya, kata Nabi, apabila orang dia puasa, tapi dia tidak bisa malam yada qaulaz zur, dia nggak bisa ninggalin perkataan bohong. Puasa tapi bohong, puasa tapi mencaci maki orang, puasa tapi ngomongin gibah orang, gitu. Maka falaisa lillahi hajatun, Allah nggak ada hajat sama dia, Allah nggak butuh dia, jadi nggak ada pahalanya. Jadi nggak orang yang puasa tapi dia ngomongin orang, dia ngebohong, dia berkata kotor, kasar, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada at-tahama wa syarabahu. Allah nggak butuh sama dia. Dia mau nahan lapar kek, dia mau nahan minum kek selama 8 jam, nggak ada butuh. Cuekin sama Allah, udah nggak ada pahalanya. Buat apa puasa ngomongin orang? Buat apa puasa pakai bohong? Tuh. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tapi nggak boleh bohong, nggak boleh mencaci maki orang. Itu kalau nggak salah ada 8 di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang nggak boleh dilakukan orang puasa. Memandang syahwat tuh, ya kan? Ada cewek lewat, cakep banget, dia nggak lagi olahraga nih. Ya enggak, kita kemudian nafsu, ngurangin pahala, nggak ada pahalanya puasa. Kayak kalau bisa mah
jangan kemana-mana kalau puasa. Apalagi kalau orang pada olahraga, jangan ikut-ikutan. Bang Agus bisikin saya tadi, Tat, senam yuk. Saya senam. Jangan ikut senam. Di JB katanya gratis. Ya Allah. Itu banyak ibu-ibu Bang Agus di situ. Ya jangan, pakaiannya juga kan enggak kan kelihatan begitu ketat, nggak boleh. Jadi orang yang puasa nggak bisa ninggalin bohong, sama aja dia nggak berpuasa. Begitu ya Bang Udin ya. Segini aja dulu Bang Udin ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.